Mazmur 106 ayat 13, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Suara Anak Supriyo hari ini dengan judul Bahayanya Padang Gurun. Padang gurun memang bukan tempat yang nyaman. Siang hari kering dan terik dan haus. Di malam hari dinginnya menusuk tulang. Namun Israel mampu menjalani hidup di padang gurun 40 tahun sampai alih generasi tanpa berkekurangan suatu apapun. Perhatikan Ulangan 29 ayat 5. Di padang gurun penyertaan Tuhan sangat nyata. Tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Perhatikan Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Mata air yang memuaskan dahaga serta mana sebagai makanan pokok mereka jelas berasal dari Tuhan. Burung puyuh yang ditiupkan Tuhan secara berkala ke perkemahan Israel adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Kebenaran yang pertama, toh kehadiran Tuhan yang begitu nyata tidak membuat mereka berpuas hati. Perhatikan Bilangan 14 ayat 22 menuliskan bahwa Allah mencatat mereka memberontak 10 kali. Padang gurun, permasalahan tekanan hidup dan kesesakan bisa membuat seseorang memberontak kepada Allah. Kebenaran yang kedua, meskipun Israel melihat dan mengalami banyak mujizat, namun mereka tetap acuh terhadap Allah. Padang gurun, permasalahan, tekanan hidup, dan kesesakan bisa membuat seorang acuh dan lupa akan mujizat yang Tuhan pernah lakukan. Kebenaran yang ketiga, Israel melakukan pemberontakan antara lain kepada pemimpin ayat 16, menyembah lembu emas ayat 19 sampai 20, menolak masuk ke negeri perjanjian ayat 24 sampai 25, menyembah Baal Peor ayat 28 sampai 29, dan bersungut-sungut karena makanan yang sama seriusnya dengan tidak percaya kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-14. Padang gurun, permasalahan, tekanan hidup dan kesesakan bisa membuat seseorang melakukan berbagai pemberontakan. Kebenaran yang keempat, selama di padang gurun Allah tidak pernah meninggalkan Israel. Padang gurun, permasalahan, tekanan hidup dan kesesakan tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Oleh sebab itu tetap sabar dan nantikanlah Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita mengalami tanda petik padang gurun, jangan menyerah apalagi memberontak. Percayalah, tanda petik tanah Kanaan pasti akan kita masuki. Hari ini saya mendeklarasikan Roh Kudus memenuhi kita sehingga fokus kita bukan padang gurun tapi tanah Kanaan. Haleluya.